saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi saudara. Terdengar sayup-sayup senandung merdu, angin pagi di pantai sejuk dan segar. Teringat kembali saat ku dipanggil Yesus, firman-Nya, mari ikutlah aku. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Betapa mulia mengikuti jejaknya, walaupun jalan sukar banyak cobaan. Bila hatiku bimbang ataupun kesepian, firman-Nya, aku yang besertamu. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, seringkali kita berpikir tentang kuasa Allah berbanding kuasa iblis. Dan dalam bagian firman Tuhan sebentar lagi saya akan menunjukkan kepada saudara-saudara sekalian betapa terbatasnya kuasa iblis. Memang dia ada kuasa. Kalau sudah berobat ke dukun misalnya, pertama tokcer, langsung sembuh. Kedua, mulai agak lambat sembuhnya. Ketiga, sudah akan tambah sakit. Itu sebabnya mengapa kita perlu perhatikan firman Tuhan dengan baik, supaya saudara mengerti kuasa Allah yang tidak terbatas. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya semua pemirsa, semua jemaat yang menyaksikan program ini yang masih bergantung kepada kuasa kegelapan, kuasa iblis untuk sembuh, untuk sehat, untuk diberkati oleh Tuhan, kami berdoa supaya mulai saat ini ketika mendengarkan firman Tuhan ini, kami beralih kepada jalan yang benar, kepada kuasa Allah yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal 8 ayat 16 dan 17. Keluaran pasal 8 ayat 16 dan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah. Maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tongkatnya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah, maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang, sehingga debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Amin. Saudara pemirsa,
Inilah bagian dari 10 tulah, atau kalau kita hitung dari yang pertama, 11 tanda ajaib yang kemudian membuat Firaun tidak bisa tahan lagi ketika anaknya yang sulung meninggal. Putra mahkotanya meninggal. Akhirnya melepaskan umat Tuhan. Jadi ini bagian yang keempat kalau dihitung dari yang pertama kali. Saudara sekalian, perhatikan baik-baik, dengarkan apa yang saya katakan hari ini. Tongkat dilemparkan ke tanah menjadi ular, tongkat Musa. Kemudian apa? Dukun-dukun Firaun, dukun-dukun Mesir juga tiru. Mereka lemparkan tongkatnya dan jadi ular juga. Tapi apa terjadi? Ular mereka ditelan oleh ular Musa. Kedua, air menjadi darah. Kita mendengar firman Tuhan mengatakan bahwa dukun-dukun Mesir juga dapat meniru itu, air yang menjadi darah itu. Kemudian yang ketiga, kodok atau katak juga dapat ditiru oleh orang Mesir. Tapi dengarkan ini ayat yang ke-10. Perhatikan baik-baik. Maaf, bukan ayat 10. Ayat yang ke-18. Para ahli itu pun, itu dukun-dukun Mesir, para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Begitu banyak contoh untuk saudara sekalian bahwa kuasa iblis itu memang hanya 30%. Ketika Lucifer dibuang ke bumi, kata firman Tuhan, ia menyeret sepertiga bintang-bintang. Bintang-bintang itu menunjukkan malaikat, ya, yang mau mengikut dia. Nah, malaikat itulah yang menjadi roh-roh jahat, roh najis yang mencobai manusia. Oleh karena itu, kekuatannya itu nampak sekali bahwa dia hanya kuat sebanyak 30%. Nah, saya berikan beberapa contoh. Sudah perhatikan ketika Ishak menabur di tanah itu pada musim paceklik, kemudian menghasilkan 100 kali lipat. Dan ayat berikutnya mengatakan bahwa Ishak itu makin lama makin kaya, dia makin naik. Sehingga orang di tempat itu, orang Kanaan tempat itu cemburu kepada dia. Saudara pemirsa, perhatikan, gali sumur satu ditutup musuh, gali sumur kedua tutup musuh, gali ke sumur ketiga mereka bertengkar hebat, dan juga Ishak dan pengikutnya dikalahkan. Kemudian terakhir apa? Sampailah mereka di Rehobot. Di sana masih di lingkungan yang sama, dekat-dekat juga, tapi musuh tidak mampu untuk mengalahkan mereka. Akhirnya mereka berdamai. Seperti kan? Pertama, kedua, ketiga, keempat, iblis sudah kehabisan tenaga, kehabisan kuasa. Oleh sebab itu, kalau sudah sedang dalam peperangan rohani, apakah itu menyangkut penyakit, apakah itu menyangkut masalah keuangan, apakah itu masalah rumah tangga saudara sekalian, atau hubungan dengan sesama, saya ingatkan kita, tetap bertahan. Kadang-kadang iblis buat kita seperti ini, sakit, makin lama makin parah, makin lama makin parah. Ingat, Tuhan tidak membiarkan saudara sekalian, tapi memang Tuhan membuat engkau masuk ke dalam kelas di mana, saudara dengan apa yang saya katakan ini, tidak ada ujian SD yang lebih berat daripada ujian SMA. Ingat itu, kalau sudah makin berat sakitnya, atau orang yang saudara cintai sakitnya makin parah, semakin didoakan semakin parah, sebentar lagi Tuhan akan sembuhkan engkau, karena kuasa iblis akan dikalahkan. Nah, bagian firman Tuhan ini sama persis. Nyamuk itu apa kerjanya? Nyamuk itu menghisap darah, kan? Untuk kenapa itu lambang apa itu? Lambang di mana orang Mesir atau Firaun sudah turun-temurun menghisap darah umat Tuhan. Karena apa? Mereka dijadikan tenaga kerja paksa, budak.
Itu sebabnya Tuhan balas dengan itu. Nah, ketika sampai pada titik itu, iblis tidak bisa buat apa-apa lagi. Dan terus sampai ke 10 tulah, iblis tidak mampu buat apa-apa lagi. Itu sebabnya mengapa mari sekarang mulai hidup berkemenangan setiap hari. Ikut jalan Tuhan sungguh-sungguh, hidup berkemenangan, kalahkan kuasa kegelapan. Nah, kalau saudara sekarang lagi terpuruk, sebentar Tuhan akan angkat engkau tinggi-tinggi dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kasih anugerah Tuhan bagi kami. Ingatkan kami, buka mata kami, buka perhatian kami, bahwa iblis itu kuasanya hanya paling banyak 30%. Kami percaya Tuhan sudah menang mengatasi segala pencobaan iblis, dan hari ini Tuhan membuat kami juga hidup berkemenangan mengatasi segala bentuk pencobaan dari kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.